Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Mustafa Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang aksi nyata saya bahwa peraturan sekolah yang telah disusun mulai diabaikan oleh beberapa murid karena hukuman yang diberikan tidak selalu sesuai dengan yang tertulis pada peraturan, terkadang terlalu ringan, terkadang hanya ditulis tanpa ada tindak lanjut. Hal ini terjadi karena kegamangan antara menerapkan hukuman atau sekedar memberi peringatan serta nasihat kepada para murid yang melanggar. Adapun tujuan aksi nyata saya, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka serta menumbuhkan sikap murid agar memiliki disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilannya adalah tumbuh kesadaran bersama untuk menerapkan restitusi terhadap murid yang melanggar keyakinan. Latar belakang aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, saya dituntut memiliki nilai dan peran yang berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Tujuannya agar murid memiliki profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid dan situasi sekolah. Adapun langkah-langkah yang saya laksanakan, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan guru-guru untuk menjelaskan tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wali kelas tentang pembentukan keyakinan kelas. Berikut ini kegiatan diseminasi yang saya lakukan di sekolah bersama guru-guru tentang pemahaman budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar semuanya Bapak Ibu guru yang saya cintai? Nggak ada semangatnya. Saya ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu guru semuanya? Luar biasa. Iya, oke, baik. Sungguh sangat berbahagia sekali pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menularkan pemahaman saya, di mana saya telah mengikuti program pendidikan guru penggerak yang sudah kami laksanakan sekitar 2 bulan. Dan kami sudah mempelajari modul pertama, itu terbagi menjadi 4 submodul, yaitu submodul 1.2, submodul 1.1, submodul 1.3, dan submodul 1.4. Dan pada hari ini, saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Semoga Bapak Ibu nanti mendapatkan hal yang barangkali bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu guru dalam mengajar anak didik kita semuanya, tentu dengan harapan agar anak didik kita menjadi anak didik yang lebih disiplin dalam belajar dan dalam keseharian mereka. Baik Bapak Ibu guru, kita akan memulai memahami tentang budaya positif. Dengan mengenal konsep budaya positif, itu ada 7 macam. Dan hari ini kita akan membedah bersama-sama, mulai dari konsep yang pertama sampai dengan yang ke-7. Yang pertama, Bapak Ibu bisa terbaca dalam slide yang sudah saya paparkan, yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas.
Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dalam waktu 1 jam ke depan, saya akan paparkan satu persatu. Semoga Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Mungkin meskipun saya hanya sekedar berceramah, memberikan penularan, pemahaman, tapi semoga sampai 1 jam ke depan kita diberikan kekuatan untuk menahan kantuk kita, begitu. Karena kondisi sudah siang, saya kira Bapak Ibu juga sudah mulai agak letih begitu. Baik, langsung saja akan kita mulai dari yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jika kita memahami slide ini tentang paradigma pembelajaran baru, sebenarnya ada tujuan yang akan dicapai Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih tujuannya? Kalau membaca slide itu, ada yang bisa memberikan satu tanggapan? Tujuannya adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Bisa dipahami slide yang saya paparkan? Ya, tepat sekali Bu Vero. Tujuannya adalah tidak lain untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu adalah tujuannya. Jadi paradigma pembelajaran baru tujuannya adalah demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari kita refresh kembali, kita ingat kembali apa itu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi ya, bisa disebutkan urut dari sebelah sini, monggo. Nah, dari Ibunda tercinta kami, Bu Sus. Apa Bu yang pertama itu yang pernah kita pelajari, kita dengarkan ya, tentang profil pelajar Pancasila? Mandiri, oke, betul nggih? Ya, mandiri. Kemudian Bu Ati, masih ingatkah profil pelajar Pancasila? Sembarang bisa disebutkan gotong royong, betul sekali. Ya, kemudian Bu Vero, masih ingat Bu Vero? Iya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada tambahnya sedikit itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sudah 3, kurang 3. Ada yang bisa menambahi? Berkebinekaan global, luar biasa, sudah 4. Kurang 2. Yang belakang. Wah, Masya Allah ini Ustadz kami ya. Pak Arif gimana? Kreatif, betul. Kurang 1. Ada yang bisa? Bernalar kritis. Oke, baik, luar biasa. Kita merefresh, kita mengingat kembali tentang profil pelajar Pancasila. Mari kita lihat kembali slide yang saya tayangkan. Sebenarnya ada roh yang ingin dituju Bapak Ibu Guru semuanya. Rohnya apa sih? Ya, kalau tujuannya tadi, maaf ya saya ulangi lagi, kalau tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, tapi sebenarnya ada proses yang dilaksanakan, proses yang harus terjadi, yaitu apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Prosesnya apa itu? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu kan ada prosesnya yang saya sampaikan di situ yang merupakan paradigma pembelajaran baru. Ada yang bisa menyampaikan? Prosesnya adalah dengan yaitu dia dengan pembelajaran terdiferensiasi. Itu prosesnya, sehingga kalau boleh saya katakan rohnya adalah pembelajaran terdiferensiasi untuk nantinya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih pembelajaran terdiferensiasi itu? Jelas pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan gaya belajar mereka, gitu nggih. Apalagi minat mereka, kemudian bakat mereka, potensi mereka, juga kemampuan mereka itu. Nah, kalau kita pikir-pikir apa sih ya tujuannya? Kok kita dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan paradigma baru, kita dituntut untuk bisa melakukan secara terdiferensiasi. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir apa sih keinginannya itu dari pemerintah, dan mungkin secara umum bisa kita katakan apa ya tujuannya? Kalau boleh saya katakan, itu tujuannya adalah supaya mereka kelak ketika dewasa, itu mereka bisa bekerja sesuai dengan potensi, bakat, minat yang dia miliki. Itu kalau menurut saya.
Karena orang itu kalau bekerja tidak sesuai dengan minat, bakat mereka, itu sangat tersiksa. Saya pernah mengikuti sebuah acara bedah buku yang dihadiri oleh seorang pembicara yang terkenal, namanya Munib Khatib. Dia mengarang buku, menulis buku yang pernah menjadi bestseller waktu itu, tahun 2008 saya ikut acara beliau itu membedah buku tentang sekolahnya manusia. Dan di sana beliau mengatakan bahwa kalau orang besok bekerja itu sesuai dengan potensi bakat yang dia miliki, maka dia akan mudah mencapai lompatan-lompatan prestasi. Seperti itu. Dan sebaliknya ketika orang itu kok besok bekerja tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, itu tersiksa dan tidak nyaman. Itu yang beliau katakan dalam masalah bedah buku itu. Saya ingat betul itu. Bahkan beliau menceritakan begini, ada dua orang dokter sahabat beliau, Muhammad Khatib itu. Beliau mengatakan, dokter itu ditanya gitu. Yang satu sahabatnya ditanya, apa sih kegiatan sehari-hari yang paling menyenangkan buat kamu gitu? Ditanya begitu. Padahal dia ini adalah sosok dokter yang yang sudah terkenal, penghasilan tinggi gitu ya sudah sukses begitu. Ketika itu dia ditanya, kemudian jawabannya, kegiatan yang paling menyenangkan buat saya itu adalah ketika saya malam hari bersama dengan istri tercinta ditemani di taman sambil pegang biola itu sampai berjam-jam, itu nggak bosen. Itu kegiatan yang paling menyenangkan gitu. Nah, kemudian beliau katakan kepada dokter itu, oh kalau gitu Anda itu sebenarnya nggak bakat jadi dokter gitu. Anda sebenarnya lebih bakat menjadi pemusik gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dokter yang kedua ditanya oleh beliau Khatib itu, kalau kamu apa gitu? Saya itu sangat senang sekali ketika saya mengadakan penelitian di sebuah tempat-tempat yang terpencil untuk mengetahui penyakit-penyakit yang baru, untuk mendapat obat yang terbaik, itu sangat menyenangkan. Nah, kemudian Muhammad Khatib mengatakan, nah ini dia yang baru dokter sesungguhnya. Gitu. Nah, bahkan beliau sendiri, Muhammad Khatib itu apa? Itu termasuk orang yang sekolah yang dia tempuh, jurusan yang dia ambil tidak sesuai dengan bakat yang dia miliki. Dia sarjananya itu lulusnya jurusan hukum, jadi sarjana hukum. Tapi dia merasa sendiri bahwa selama itu dia tidak bisa bekerja maksimal, bahkan menjadi lawyer pun ya sering gagal gitu. Nah, S2-nya dia tuh ngambil apa? Ngambil jurusan pendidikan anak usia dini atau PAUD gitu. Kita bayangkan dari seorang hakim gitu ya, seorang lawyer, tapi dia balik itu menjadi seorang pendidik ya, dengan ngambil jurusan PAUD. Bahkan dengan itu malah justru beliau menemukan dunianya. Dia bisa membuat sebuah buku, kemudian disusul dengan buku-buku yang lainnya menjadi bestseller, semuanya tentang pendidikan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa pentingnya pendidikan terdiferensiasi itu dengan harapan besok dia itu bisa bekerja sesuai dengan bakat, minat yang nantinya dengan harapan itu bisa mendapatkan lompatan-lompatan prestasi yang luar biasa. Baik, seperti itu. Nah, sudah yang pertama ya, kita lanjutkan kemudian. Nah, ini dia. Masuk yang kedua, konsep yang kedua tentang disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai begitu. Ketika kita dihadapkan dengan kata-kata disiplin, itu yang terbayang dalam benak kita apa sih? Coba bisa dipikirkan sejenak, nanti bisa disampaikan. Apa ya, gitu ya. Nah, sekarang saya mohon untuk diteruskan, tadi sudah sampai pada Bu Siti, nanti Mas ya, sana bisa menyampaikan. Ketika saya minta untuk menyampaikan satu atau dua kata yang berkaitan dengan disiplin, itu kira-kira apa? Mas, ya, kira-kira apa Mas? Tepat waktu. Disiplin adalah tepat waktu. Kalau panjenengan Mas? Teratur.
Disiplin adalah teratur. Nah, ini dari Pak Arif, gimana Pak Arif? Disiplin itu biasanya berhubungan dengan apa? Sesuai dengan aturan. Nah, sesuai dengan aturan adalah disiplin. Kalau Pak Said? Mengikuti, ya. Jadi tepat waktu, kemudian aturan, mengikuti. Kemudian Bu Kiki? Wajib konsisten. Wajib konsisten. Terakhir, Ibu Monggo? Apa kira-kira Mbak? Disiplin. Kemampuan. Baik. Nah, saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Arif, kemudian Pak Nur, dan tadi beberapa yang teman-teman juga menyampaikan yang kayaknya akan sesuai dengan yang saya sampaikan gitu. Aturan gitu ya. Aturan ya. Kemudian mengikuti aturan itu. Nah, bayangan kita ketika kita itu diharapkan untuk terus mengikuti aturan itu rasanya gimana sih? Gimana Bu Sus? Rasanya itu gimana? Kita pada awalnya berat. Oh, berat gitu ya. Oh, gitu. Kita melakukan dengan secara konsisten akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Tapi awalnya berat. Ketika kita mengatakan berat itu berarti berhubungan dengan rasa apa dalam kurang ikhlas, ya, kurang ikhlas, berat, apalagi Bu, mungkin Bu, apa? Terpaksa. Nah itu. Jadi gambaran saya yang saya akan sampaikan adalah disiplin biasanya terkait dengan keterpaksaan, rasa berat, ya, kepatuhan, ya, yang disampaikan Pak Nur tadi, mengikuti kan berarti kepatuhan. Kemudian Pak Arif tadi mengatakan aturan itu kan terasa berat, tidak nyaman begitu. Dan kita bisa cek anak-anak kita yang kalau upacara harus kita kumpulkan di sebelah sana karena nggak bawa topi, nggak pakai dasi, itu mesti rasanya nggak nyaman. Itulah biasanya yang terkait dengan disiplin. Nah, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian sehingga sering berkaitan dengan ketidaknyamanan. Tetapi harus diingat bahwa salah satu tujuan kita mendidik anak didik kita, murid-murid kita itu ya salah satunya adalah menjadikan mereka punya disiplin diri gitu ya. Tetapi disiplin diri yang berasal dari kesadarannya yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Ya ini harus kita pahami. Jadi yang kita inginkan anak-anak itu disiplin, tapi memang berasal dari dalam diri dia, kesadaran dia. Sehingga sudah tidak terpaksa lagi, sehingga sudah tidak merasa beban lagi, dan tidak nyaman lagi, dan persis yang disampaikan oleh khusus tadi, berarti akhirnya terjadi pembiasaan. Ini tujuan kita salah satunya seperti itu. Tetapi saya merasakan hal yang masih sangat susah Bapak Ibu semuanya. Saya sendiri sebagai seorang guru agama, mengajarkan banyak materi agama itu. Mulai dari keimanan, ada iman kepada Allah, pada Rasul, malaikat, sampai hari kiamat. Itu ending akhirnya, ya biar anak-anak bisa disiplin diri yang berasal dari dalam diri dia. Itu susah sekali. Ya, kemudian dengan tujuan agar mereka dapat memiliki, melakukan yang dinamakan dengan kebajikan universal ya. Nah, salah satu kebajikan universal adalah taat melakukan ibadah secara umum. Kalau secara Islam berarti sholat. Itu saya cermati masih sangat berat gitu ya. Anak-anak sadar dengan sendirinya ketika ada ekskul mau sholat zuhur itu masih sangat berat sekali gitu. Dan belum berhasil rasanya Bu ya. Belum berhasil. Nggak tahu nanti caranya gimana gitu. Atau kalau teringat masa lalu saya, rasa-rasanya yang berhasil mendisiplinkan saya sehingga saya sadar bisa sholat dengan sendirinya tanpa paksaan itu kayaknya memang malah orang tua saya gitu. Bukan dari guru-guru kami gitu ya. Apalagi zaman dulu belum usum sing jenenge sholat bareng-bareng jamaah itu belum ada gitu ya. Di SD belum ada, SMP belum ada. Bahkan aliyah pun saya itu belum ada itu, belum ngalami itu. Sehingga saya rasa memang dari orang tua. Nah itu. Nah sekarang yang berkaitan dengan motivasi intrinsik yang dari dalam itu yang berkaitan
atau yang berhubungan dengan yang disebut disiplin positif. Gitu. Itulah disiplin positif. Sehingga ketika anak sudah mulai ada kesadaran dari diri dia sendiri, ya, untuk melakukan sebuah keseharian yang baik, yang positif, itulah ketika dia sudah berhasil mencapai yang dinamakan dengan disiplin positif. Sehingga apa ya disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan itu adalah hukuman. Ketika suatu saat anak-anak dengan sadar sendirinya, bagi saya seorang guru agama pasti keinginannya adalah guru agama Islam ya, tentu keinginannya biar mereka bisa sholat dengan tertib tanpa saya minta, itu berarti saya sudah ada tanda-tanda untuk bisa mendisiplinkan mereka dengan baik suatu ketika nanti. Atau sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru sudah melaksanakannya di kelas. Toh anak-anak kita sudah tanpa beban, tanpa harus dipaksa selalu belajar ketika ulangan. Berarti kan mereka sudah berdisiplin ya. Dan Bapak Ibu sudah melakukan disiplin positif itu. Nah, baik. Mungkin saatnya sekarang untuk bermain-main dengan HP kita. Bisa diklik link yang sudah saya share di Negrosa. Selanjutnya silahkan panjenengan otak-atik huruf itu. Di otak-atik pakai jari begitu, diurutkan kira-kira huruf yang pertama di mana, kedua di mana begitu. Tapi sebelumnya diawali dengan menulis identitas dulu. Oke. Muter. Berarti kalau muter belum. Ya, sudah bisa nggih. Silakan ditulis nama panjenengan, nanti akan tampak siapa yang mendapat skor tertinggi gitu ya. Hadiahnya dari Pak Habibie nanti. Nah, silakan tulis nama panjenengan, kemudian bisa diotak-atik hurufnya, digeser dengan jari, iya bisa diklik, oke. Nah, silakan Bu, bisa diotak-atik. Yang pertama, usaha untuk mempertahankan hidup, itu udah banyak apa? Monggo silakan. Di otak-atik, nah kan jawabannya apa? Nah, digeser-geser gitu. Apa itu jawabannya apa kira-kira? Usaha untuk mempertahankan hidup itu namanya apa gitu. Kemudian digeser. Digeser-geser, Bu. Nah. Misalnya ini ya. Oh. Mulai. Iya, nggih. Nah, oke mulai. Nah, monggo digeser ke sana kan. saya mau tulis. Ini digeser hurufnya. Kayak otak-atik huruf itu loh. Nah. Nah, itu namanya apa? Monggo. Nah. Apa itu? Salah nggak apa-apa, langsung dilepati aja nggak apa-apa. Digeser aja. Kalau Anda centang berarti betul. Nah, ini dia jawabannya terkait dengan slide saya. Bertahan hidup adalah survival. Kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini jawabannya. Kita lihat nggak skornya? Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Panjenengan sudah saya berikan stimulus untuk bisa menjawab beberapa hal terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Ini terkait dengan kebutuhan fisik kita. Ketika kita terancam, pasti berusaha untuk menyelamatkan diri. Ketika kita lapar, pasti berusaha untuk mencari makanan. Kalau kita haus, tentu berusaha untuk bisa segera mencari minum. Tidak mungkin orang yang merasa lapar, kok kemudian malah dia pengen mencuci baju gitu ya. Atau mungkin nari-nari, atau mungkin lari-lari. Pasti keinginannya adalah untuk segera bisa makan. Sama halnya dengan anak didik kita, ketika kita mengajar mereka, kita sedang berceramah seperti saya gitu ya. Kalau guru agama banyak ceramahnya. Kok dia melihat ke kantin atau melihat keluar terus barangkali memang dia pengen segera untuk apa ya, memenuhi kebutuhan dasarnya. Sejak pagi dia belum makan begitu. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar manusia untuk apa? Harus kita perhatikan, rasa kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk merasa dipedulikan. Ya. Kemudian kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi, juga kebutuhan, ini yang penting, untuk diterima di kelompoknya. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Kemarin kita mengajar di kelas 7G itu,
Ada anak yang hari sebelumnya nggak berangkat, di hari berikutnya dia mau gabung kelompok itu nggak ada yang nerima. Duh, rasanya mesake banget ya, sakit banget seperti itu. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran berkelompok, dia ya cuma diam. Dia mungkin mikir, rasa kebutuhan saya untuk diterima di kelompoknya itu belum terpenuhi begitu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan dasar manusia untuk apa? Sebenarnya ingin sekali untuk menyampaikan kekuatannya bahwa dia itu bisa berprestasi gitu. Jadi gitu. Menyampaikan keinginannya bahwa dia bisa mencapai sebuah kompetensi. Itu kebutuhan dasar tentang penguasaan. Sehingga dipenuhi melalui apa? Sebuah pembelajaran yang kontekstual, yang menantang gitu. Maka jangan heran ketika kita sedang mengajar, berceramah, menyampaikan materi, ada anak yang barangkali dari tadi liatin jendela terus. Mungkin dia ingin menyampaikan ekspresinya untuk bisa lebih kontekstual di luar pembelajarannya. Seperti itu barangkali. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan. Kebutuhan dasar manusia untuk apa? Ini penting, yaitu untuk bisa menentukan pilihannya sendiri. Ya. Kemudian kebutuhan dia untuk punya semacam kebebasan, ya, kebebasan untuk memilih mana yang baik untuk dia dan mana yang tidak baik. Maka ini penting juga harus kita perhatikan. Maka biasanya dipenuhi dengan sebuah pembelajaran yang variatif seperti itu. Ini yang kebebasan. Kemudian termasuk juga kebutuhan dia untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru. Ini masuk dalam kebutuhan kebebasan. Nah, seperti itu harus kita perhatikan juga. Berarti ketika kita pas ngajar anak-anak, wadah anak ketika diceramai, diajar dolanan opo gitu ya, dolanan HP gitu. Mungkin dia ingin sekali untuk mengeksplor lebih lanjut materi ini gitu loh. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan anak didik kita ketika kita sedang mengajar. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah ini ya, kesenangan ini yang kebutuhan dasar manusia secara umum, pengen gembira, pengen humor, kemudian juga pengen refresh, dipenuhi dengan sebuah pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Atau juga healing, atau juga piknik juga penting seperti itu. Nah, sudah, itulah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar manusia ini nanti terkait dengan hal ini. Motivasi perilaku manusia. Sangat berkaitan erat. Jadi motivasi perilaku manusia biasanya memang dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang ingin dia harapkan dan ingin dia dapatkan gitu. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Harus kita sadari berarti tentang anak didik kita yang sangat heterogen, ketika mungkin saya sendiri sedang mengajar mereka, ada anak yang itu tadi, buka HP, pengennya buat apa, lihat-lihat HP terus. Mungkin dia ingin mengeksplorasi lebih dalam materi yang sedang saya ajarkan gitu. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kayak langsung memberikan pukul rata, wah kamu belajar malah dolanan HP tok gitu ya. Nah, biasanya langsung kita tegur. Atau mungkin ketika kita ajar ki muaske ning jobo ya. Mungkin dia sedang lapar banget gitu ya, pengen ke kantin tapi belum saatnya. Nah, ini terus gimana solusinya? Nah, begitu seperti itu. Ini hanya gambaran saja bahwa motivasi perilaku manusia memang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Itu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat tentang 3 macam motivasi dalam disiplin. Nah, ada 3 macam. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini kebanyakannya seperti itu, lumrahnya seperti itu. Ya. Ada anak-anak, ayo cepet masuk, ini jamnya Pak Ari belum, kok dihukum nak kari ya, seperti itu. Biasanya dikaitkan dengan ketakutan dia kalau nanti dihukum kemudian dia disiplin. Menurut Bapak Ibu, ini sudah baik apa belum?
Sudah baik, Bu. Sudah. Sudah baik. Nah, daripada dia terlambat, ya toh, tidak masuk sekolah, atau daripada dia selalu saja melanggar peraturan, ini sebenarnya sudah baik gitu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi murid melakukan disiplin karena ingin mendapat pujian atau penghargaan. Ini pun juga sudah baik loh. Iya toh? Dia mau belajar tenanan, akhirnya mendapat nilai yang baik atau mendapat hadiah. Persiapan sebuah lomba sungguh-sungguh tenanan biar nanti berhasil dan dapat pujian dari kepala sekolah, dari teman-temannya, dari gurunya, ini sudah baik gitu. Sudah baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang super baiknya di sini. Yang luar biasa, yang paling baiknya adalah di sini. Jadi ketika dia secara sadar melakukan disiplin, memang dorongan dari dalam dirinya. Itu yang luar biasa. Dan kita pun tentu masih terus proses belajar untuk mendapatkan itu. Jadi barangkali gambarannya, dia sadar, oh iya, saya sudah besar, sudah SMP, tidak selayaknya saya melanggar aturan selalu saja terlambat. Ataupun saya sudah besar, tidak selayak lah. Saya setiap hari kok mesti melanggar memakai sepatu yang salah. Gimana nanti dipandang adik-adik saya? Itu benar-benar dari dalam. Dan efeknya ketika dia sudah berpikir, maka saya nggak boleh terlambat, dia pasti akan bangun pagi. Gitu. Seperti itu. Nah, tiga-tiganya ini kalau kita kaitkan dengan pelajaran agama, semuanya ini sudah dalam konsep ikhlas. Gitu. Jadi mungkin sama Bu Dwi dengan saya, ikhlas itu ketika orang melakukan sesuatu, dia ingin mendapatkan pahala, itu juga ikhlas. Ya. Yang kedua, dia melakukan sesuatu karena takut kalau mendapatkan dosa, itu juga sudah ikhlas. Kemudian yang ketiga yang paling paripurna, dia melakukan sesuatu kebaikan dengan dasar, oh dia sudah bersyukur, sudah diberikan karunia oleh Tuhan, kemudian dia berbuat baik, itu yang luar biasa. Jadi ikhlas itu semua sudah ikhlas semua, tapi tingkatan tertinggi adalah ikhlas yang nomor 3. Itulah 3 macam motivasi disiplin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita mencoba untuk mengetahui tentang konsep disiplin. Ada 2 macam, konsep disiplin yang gagal dan konsep disiplin yang sukses. Kita akan mengenal konsep disiplin yang gagal. Kenapa dikatakan gagal? Nah, karena orang tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada penghargaan. Atau karena orang tidak meninggalkan sesuatu kalau tidak dihukum. Maka ada 2 macam untuk konsep disiplin dengan identitas gagal itu, yaitu hukuman yang sifatnya menyakitkan, jelas ya, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid merasa rendah diri. Itu pada umumnya orang yang mendapat hukuman merasa tidak nyaman, siapapun itu, jangankan murid-murid kita sendiri mendapatkan hukuman dari atasan, ya mesti merasakan hal yang tidak nyaman seperti itu. Nah, kemudian penghargaan. Nah, ini barangkali yang selama ini barangkali di luar dari pemikiran kita bahwa ternyata penghargaan di suatu ketika ternyata malah menjadikan identitas yang gagal. Mari kita lihat satu persatu. Penghargaan itu kadang-kadang bisa merusak hubungan antar teman gitu ya. Misalkan saja ada anak yang selalu saja mendapat ranking, mendapatkan penghargaan, hadiah dari gurunya, dia bisa jadi kadang mengelompok sendiri, jadi gap-gap anak-anak yang pintar gitu. Sementara anak-anak yang selalu gagal atau tidak pernah mendapat penghargaan gitu ya, dia akan menjadi satu kelompok sendiri. Akhirnya jadi geng sendiri gitu ya. Geng sing penting urip ya. Ora prestasi rapopo misalnya. Nah, itu bisa saja terjadi gitu ya. Sehingga terjadilah hubungan yang kadang-kadang tidak bagus begitu. Kemudian mematikan kreativitas bisa saja terjadi. Misalkan dalam hal matematika misalkan seorang guru memberikan satu soal bahwa di kelas itu anak-anak diharuskan menghafalkan
perkalian 1 sampai dengan 5 gitu ya. 1 sampai dengan 5 gitu. Kemudian yang kalau bisa segera hafal maka dia akan diberikan penghargaan. Maka akhirnya mereka mandek di 1 sampai 5 saja gitu. Padahal mungkin ketika guru bisa membebaskan lebih luas lagi, silahkan menghafalkan perkalian. Gitu saja mereka akan berlomba-lomba untuk bisa menghafalkan perkalian dengan cepat gitu ya, dan kemudian malah bisa di luar kepala seperti itu. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nampaknya sekarang sudah tidak diperkenankan untuk memberikan ranking di kelas kita. Saya pun pernah mengalami itu. Ketika dulu masih muridnya Bu Sus itu, rankingnya pernah 30 gitu. Rasanya minder banget itu. Ketemu orang itu rasanya, aku bagian orang-orang yang bodoh gitu ya. Yang belum on rasanya gimana gitu. Tapi begitu saya pernah mendapat 10 besar, rasanya, wah ini ya, sombong banget gitu ya, wow banget, wah ini di kelas A gitu ya. Wah seneng gitu. Ketika 30 itu rasanya minder, orang tua memarahi dan macam-macam gitu. Maka nampaknya untuk hal semacam ini terkait dengan ranking sepertinya sudah mulai ditinggalkan gitu ya, bahkan seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Begini, orang yang kadang-kadang itu punya kepuasan setelah mencapai sesuatu yang lompatannya sebenarnya lebih luar biasa. Misalkan saya contohkan sebagai seorang guru agama Islam, ketika anak saya suruh menghafalkan ayat-ayat surat Al-Quran, mereka tanpa saya batasi surat ini, mereka akan terus gitu ya. Rasanya puas, rasanya mantep, seneng gitu kalau sudah bisa menghafalkan yang panjang. Gitu. Nah, tapi ketika sudah, yang penting hari ini menghafalkan surat pendek sekian, ya akhirnya mereka hanya terbatas pada surat yang saya inginkan itu, seperti itu. Nah, kemudian ini dia untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2 hal, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Konsekuensi itu, gambaran yang paling gampang adalah ketika seorang murid melakukan kesalahan, mereka kita berikan konsekuensi yang berhubungan dengan kesalahan itu. Begitu. Contoh, misalkan ada anak yang terlambat masuk kelas 10 menit. Maka konsekuensinya dia harus nanti tinggal di sekolah, yang lain pulang, dia harus tambah 10 menit lagi untuk mengerjakan soal atau mendapatkan materi tambahan. Ini konsekuensi. Atau misalkan, saya sebagai guru agama Islam, saya menyampaikan ke anak didik saya, ini ada anak yang terlambat sholat duha gitu ya, dia malah sembunyi di kelas gitu. Maka konsekuensinya nanti dia harus sholat sendiri ketika istirahat gitu. Ditambah kalau yang bersama-sama hanya 2 rakaat, ketika sendiri harus 8 rakaat. Itu masih dalam tataran konsekuensi. Jadi ada hubungannya gitu. Kalau yang bukan konsekuensi atau yang hukuman, itu antara kesalahan yang dia lakukan dengan yang diterima sebagai sebuah hukuman itu atau sanksi itu sangat berbeda. Misalkan anak datang terlambat, suruh keliling lapangan 10 kali. Nah, itu berarti merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Tetapi harus diingat bahwa konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek. Jadi karena memang tidak disadarkan dari dalam dirinya. Jadi kesadarannya itu tidak terus-menerus gitu ya. Bisa jadi dia akan mengulang perbuatan kesalahannya lagi begitu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Saya berikan satu contoh. Misalkan ada anak yang bermain bola di dalam kelas. Ya, kemudian tidak sengaja bola itu nabrak minum dari temannya sehingga kemudian tumpah begitu. Nah, kemudian kita berikan konsekuensi, ya silakan segera dibersihkan dan minta maaf gitu. Tetapi ini karena tidak ditimbulkan dari kesadarannya, besoknya lagi dia mungkin akan bermain bola lagi gitu ya. Hanya mungkin lebih hati-hati gitu. Nah, seperti itu. Sehingga perlu monitoring, dicek terus. Bisa main bola pernah gitu ya. Itulah konsekuensi. Kemudian
konsekuensi itu cirinya adalah ada stimulus dan ada respon. Stimulusnya adalah misalkan anak yang tadi bermain bola, kemudian menumpahkan minum dari temannya, kita berikan konsekuensi. Ya sudah, kamu sudah menumpahkan air minum teman kamu, sekarang bersihkan. Nah, itu konsekuensi. Itu stimulus, ya. Itu stimulus. Kemudian dari murid menjawab, baik Bu, ini responnya, gitu. Seperti itu. Jadi cirinya adalah ada stimulus dan ada respon. Kemudian ciri selanjutnya, murid menghormati peraturan, dan nah ini dia, yang keempat, ketika kita langsung memberikan konsekuensi, dia itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya itu. Seandainya mungkin agak ditahan, coba mungkin saya sampaikan gitu. Ya, kamu sudah menumpahkan air, sekarang bersihkan. Jadi nggak ada jeda, berpikir dulu. Kan harusnya kalau dikasih jeda dia akan minta maaf dulu kan gitu ya. Kemudian membersihkan, kemudian dia mikir penyebabnya apa? Oh, karena saya tadi bermain bola di dalam kelas. Maka kemudian kalau dia diberi jeda, dia akan meninggalkan bermain bola di dalam kelas. Baik, selanjutnya ini dia yang paling baik adalah restitusi. Ya, restitusi yang paling baik. Jadi murid jelas-jelas akan bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, jadi ketika seorang murid tadi saya contohkan menumpahkan air di dalam kelas, maka dia akan muncul tanggung jawabnya. Kamu sudah menumpahkan kelas, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Yaitu tidak tertib, tidak disiplin, begitu misalkan jawabannya. Kemudian, ya sudah kalau begitu kamu bertanggung jawab untuk membersihkannya. Nah, seperti itu restitusi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, karena disadarkan dari dalam diri, dia disadarkan, dicari tahu bahwa ternyata penyebab kesalahan dia itu sebenarnya adalah bermain bola di dalam kelas. Ya, itu yang kita sadarkan, berarti ke depan jangan sampai dia bermain bola di dalam kelas, toh itu juga melanggar dari keyakinan diri dan keyakinan kelas, seperti itu. Nah, kemudian menghormati dirinya dan orang lain, dengan cara tadi minta maaf, kemudian juga mengganti minum yang tadi ditumpahkan, termasuk membersihkan lantainya, itu berarti menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya memegang kontrol dirinya. Ini dia. Kalau yang dikonsekuensi itu ada stimulus dan respon, artinya kita harus memberikan satu stimulus dulu. Kamu sudah menumpahkan air, sekarang kamu harus membersihkan. Itu kan stimulus, ya. Kemudian responnya dari anak, baik Pak, saya akan melaksanakannya. Tetapi kalau restitusi, ini dia sendiri memegang kontrolnya. Sudah menumpahkan air, berarti yang dilakukan pertama minta maaf dulu. Kemudian setelah minta maaf, berarti dia akan sadar, oh ya, saya harus membersihkan. Kemudian dicari lagi. Lah kok itu penyebabnya nggak kamu cari tahu kenapa kok bisa seperti itu? Oh, karena saya tadi bermain bola di dalam kelas. Berarti dia nggak disiplin. Kemudian selanjutnya dia akan berusaha untuk tidak bermain bola di dalam kelas. Seperti itu. Nah, yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini jelas ketika kita terapkan restitusi, dia akan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, dia akan meninggalkan bermain bola di dalam kelas, ya. Kemudian dia lebih tertib lagi ketika dia bermain, berarti di luar kelas seperti itu. Nah, ini dia, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika terjadi suatu kesalahan anak misalkan di dalam kelas, ya, anak tadi bermain bola, kemudian bahkan sampai memecahkan kaca, bermain bola di dalam kelas kemudian memecahkan kaca. Ini kan rasanya pasti mau apa ya, enak gitu. Mau kembali ke kelas itu mesti disoroti teman-temannya, sudah terlalu apa ya, terlalu hiperaktif dan macam-macam begitu. Tetapi dengan restitusi kita sadarkan, ya berarti caranya kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa,
saya sudah melanggar keyakinan kelas, tidak disiplin di dalam kelas dan tidak tertib, Pak. Oke, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf gitu. Apakah hanya itu? Saya kemudian akan menggantikan kacanya. Setelah itu, kamu apa lagi? Mulai hari ini saya tidak akan bermain bola lagi di dalam kelas. Nah, semacam itu si anak begitu kembali ke kelas sudah rasanya cair, sudah minta maaf dengan temannya, dengan sekolah, dengan wali kelasnya gitu ya. Sehingga begitu kembali ke kelas rasanya sudah tidak ada beban rasa apa-apa dan bisa meninggalkan kebiasaan dia bermain bola di dalam kelas. Itu teorinya seperti itu. Teorinya seperti itu ya. Nah, ini dia konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Ya, tidak langsung memberikan konsekuensi dan hukuman tapi bisa belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Anak-anak bisa kembali ke kelasnya dengan rasa yang sudah plong, tidak mengganjal, sudah diawali dengan minta maaf, kemudian juga sudah mengganti ya kerusakan begitu. Kemudian tawaran bukan paksaan, anak-anak kita berikan penawaran. Misalkan begini tadi, kamu sudah melanggar keyakinan kelas itu, udah tidak tertib di kelas, kemudian kamu mau apa? Saya akan minta maaf. Karena kita tawarkan, masa hanya minta maaf saja, apalagi saya akan menggantikan kaca yang pecah. Jadi kita berikan tawaran mereka sendiri yang akan menyampaikan apa untuk memperbaiki kesalahan itu seperti itu. Nah, langsung saja. Nah, sekarang kita akan mencoba membedakan secara lebih konkret ya dalam sebuah kasus tentunya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini hukuman. Nah, ini dia. Dan kasusnya adalah ada seorang anak yang tidak ikut sholat duha malah bersembunyi di dalam kelas begitu. Kalau hukuman, nah ini hukuman biasanya udah kamu nggak ikut sholat kenapa gitu? Saya terlambat Pak. Udah nanti setelah selesai pulang sekolah kamu harus mencuci tikar. Ini hukuman, nggak ada kaitannya gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi ini sebuah sebuah konsekuensi yang masih ada kaitannya dengan kesalahan itu ya karena yang kesalahan yang dia lakukan adalah tidak sholat duha maka kemudian konsekuensinya dia harus mengganti ya melaksanakan ketika sholat ketika istirahat begitu. Nah kemudian guru itu tegas murid menghargai peraturan itu kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi menyadarkan ya ditanya kamu terlambat gitu ya kamu terlambat. Kemudian kamu tidak sholat duha. Kamu sadar kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Iya Pak, saya tidak disiplin beribadah. Baik, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Gitu. Mereka akan menjawab, saya akan berusaha tidak terlambat lagi Pak, dan nanti saya akan ikut sholat duha. Begitu ya, seperti itu. Nah, itulah teorinya ya dalam hal restitusi, meskipun sebenarnya penerapannya ya dalam hal penerapannya tidak semudah yang kita teorikan, tapi ya memang harus penuh dengan kesabaran ya untuk mengajak anak-anak dengan menerapkan restitusi secara bijak begitu, secara baik dan terus-menerus tidak ada rasa bosan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nanti terkait dengan restitusi. Guru itu ada yang tipenya sebagai penghukum. Ada yang tipenya pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau. Nah, saya akan tayangkan video, nanti bisa dijawab lewat HP. Saya bagikan link. Ini ya yang saya maksudkan dengan posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama tadi mungkin masih ingat. Video itu berarti posisi kontrol seorang apa itu? Seorang pemantau ya, lupa tadi videonya ya. Kemudian yang kedua tadi posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai pembuat masalah, betul ya, pembuat masalah. Kemudian yang ketiga
seorang penghukum, kemudian yang keempat seorang manajer, dan yang terakhir adalah teman. Kira-kira posisi yang terbaik itu seharusnya kita berada di mana, Bapak Ibu? Manajer, ya. Yang paling baik adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Jadi benar-benar mengungkap dari awal apa penyebab masalah itu, kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya agar anak benar-benar punya kesadaran untuk tidak mengulang kesalahannya, gitu ya. Kalau penghukum, ya biasanya ekspresi kita galak, gitu ya. Kamu, lagi-lagi kamu nggak bawa apa misalkan sepatu sesuai dengan aturannya, gitu. Kemudian kalau pembuat masalah itu kita giring agar mereka merasa sudah mengecewakan banyak orang, mengecewakan sekolah, mengecewakan guru. Kamu itu di sini sekolah orang sudah berusaha untuk memperbaiki nama sekolah menjadi lebih baik, dikenal di mata masyarakat gitu. Malah kamu yang membuat sekolah ini terpuruk. Nah, seperti itu. Kemudian teman, nah ini wis kaya konco dewi. Jadi kita bisa senyum-senyum dulu. Kamu terlambat lagi ya. Masa terlambat terus toh gitu. Mau diperbaiki lagi sambil senyum-senyum gitu. Kemudian kalau pemantau itu identik kepada pemberi konsekuensi gitu. Intinya begitu. Kamu sudah terlambat. Nanti berarti kamu harus tinggal di sekolah sekian menit karena kamu sudah terlambat. Itu untuk yang pemantau. Yang manajer ya berarti mencoba untuk menyadarkan anak kesalahannya, membangun kesadarannya dan memperbaiki dari kesalahannya itu. Nah, seperti itu. Kemudian ini dia keyakinan kelas. Ini yang penting ya. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Saya berikan 2 buah pertanyaan pemantik. Yang pertama, kan ada aturan tuh. Mengapa kok dadak pakai helm sih, gitu ya? Sebenarnya ingin apa ta? Yang diinginkan orang pakai helm agar apa, Bapak Ibu? Agar selamat, ya, melindungi. Maka agar mendapatkan keselamatan itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Kemudian ada aturan. Mengapa kok harus membuang sampah di tempat sampah? Apa yang ingin dicapai dari aturan itu? Apa Bapak Ibu? Agar bersih, berarti menjaga kebersihan, kesehatan. Kemudian ada mungkin peraturan harus pakai masker, ya. Kemudian menjaga jarak. Yang ingin dituju dari aturan itu apa? Agar sehat. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan diri itu adalah yang ingin dicapai dari sebuah aturan yang dinamakan dengan keyakinan, gitu ya. Maka keyakinan ini dia yang saya buat di kelas, tetapi karena saya bukan guru kelas, maka saya membuat aturan mapel, ya, aturan mapel agama Islam, gitu ya. Yang saya awali dari diskusi dulu tentang peraturan yang diinginkan oleh anak-anak. Dari peraturan itu kemudian kita kumpulkan menjadi sebuah keyakinan-keyakinan yang tertulis di dalam infografis atau dalam flyer gitu. Nah, kalau guru kelas bisa menempelkannya di kelas, tapi karena saya guru mapel, saya buat sebuah layer gitu ya, atau sebuah infografis. Ini jadi seperti ini. Nah, ini keyakinan mapel PAI. Disiplin dan tertib di kelas, kemudian beribadah tepat waktu di rumah dan di sekolah, jujur dalam ucapan, tindakan, kemudian saling menghargai dan menghormati, dan membiasakan mengucapkan salam. Dan keyakinan ini nanti yang menjadi modal untuk kita bisa melakukan restitusi kepada anak. Kalau tanpa keyakinan kelas yang kita buat atau kita belum membuatnya, maka kita akan kesulitan untuk membuat restitusi seperti itu. Nah, bisa dicermati apa saja yang terkait dengan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan langsung tadi ya, misalkan harus membuang sampah di tempatnya, tidak boleh bawa HP. Tapi kalau keyakinan lebih universal, misalkan tadi mencapai atau menjaga kebersihan kelas, gitu ya, atau menghargai dan menghormati seperti itu. Nah, ini dia yang saya maksud dengan segitiga restitusi. Dengan modal keyakinan kelas, kita akan bisa melakukan restitusi kepada anak-anak didik kita dengan cara
segitiga restitusi. Ada 3 hal. Yang pertama diawali dari menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Contoh bisa saya gambarkan seperti ini. Misalkan ada anak kita yang berbuat salah, taruhlah yang paling gampang adalah terlambat datang sekolah. Maka sebagai seorang yang berusaha untuk menerapkan restitusi, yang kita lakukan, kita kita tanya dia, kita ajak bicara dia. Kamu terlambat lagi ya, Nak? Iya, Pak Guru. Gitu. Oke lah, ini semuanya sudah pernah terlambat. Teman-teman kamu juga kemarin ada yang terlambat, gitu ya. Itu hal yang sebenarnya juga dilakukan oleh teman-teman kamu. Ini menstabilkan identitas. Jadi dia biar tidak merasa salah banget, gitu. Kemudian masuk yang kedua, menanyakan keyakinan. Tapi Nak, kamu tahu kan berarti kamu telah melanggar keyakinan diri atau keyakinan kelas kamu? Gitu. Iya Pak, apa itu? Saya tidak disiplin. Nah, ini dia akan terpancing itu. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga. Kalau begitu Nak, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu? Baik Pak, saya besok akan datang lebih pagi dan bangunnya tidak telat, seperti itu. Nah, itulah contoh segitiga restitusi. Nah, akhir sesi ini saya akan membagi kelompok. Maaf ya, ini memang agak molor sedikit, tapi ini cepat. Saya akan bagikan kertas-kertas ini. Kemudian nanti Bapak Ibu berkelompok sesuai dengan 3 macam tahapan segitiga restitusi. Ada yang pertama, berarti masuk di menstabilkan identitas, atau yang kedua, menanyakan keyakinan, atau yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Nah, nanti silakan dicermati kata-kata ini, kalimat ini masuk di bagian yang mana, begitu nggih. Nah, monggo. Nah, ini serangan tok nak ngene iki. Monggo Ibu. Ya, Mas. Nah, sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, saya bagi kelompok. Untuk yang kelompok 1, berarti yang menstabilkan identitas di sini, yang 2 di sini, menanyakan keyakinan, yang ketiga di sini. Ya, monggo langsung berdiri, saya foto. Monggo silakan. Yang 1 berarti di sana. Kira-kira benar nggak yang saya kaitkan dengan segitiga restitusi? Monggo silakan. Menstabilkan berada di sini, kelompok 1-nya di sini. Kelompok 2 berarti menanyakan keyakinan di tengah sini, monggo di tengah. Yang kelompok 3 di sini, yang validasi tindakan yang salah. Nah, monggo kita cek dulu benar apa tidak ya, gitu. Kalau salah ya tinggal pindah saja gitu. Nah, monggo yang kelompok 1 belum ada ini, menstabilkan identitas. Ayo sini, monggo. Ya, dicari Bu, apa Bu? Tadi kita baca ya. Lah, monggo masuk mana kira-kira? Di sini, menstabilkan di sini, kemudian menanyakan keyakinan di sini, kemudian yang validasi sebelah sana. Tapi kita cek apakah betul atau tidak ya. Kita bisa minta. Nah, cek gitu. Mulai kelompok 1 bisa dibacakan Pak Said. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya. Nah, ini berarti masuk menstabilkan identitas. Bagus sekali, nggih. Jadi dia itu dinetralkan. Jadi tidak salahnya tidak terlalu ini digedek-gedek. Baik. Yang kedua? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Masuk? Iya, betul. Bu Dwi? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Betul kah? Kita cek dulu. Kemudian yang kedua, kelompok 2 bisa disampaikan? Apa nilai-nilai umum yang dalam kelas? Nah, masuk di keyakinan kelas. Ya, khusus? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Bagus. Betul nggih, kelompok di situ. Monggo, Pak Arif. Bisa menyelesaikan ini. Nah, kita bisa menyelesaikan ini
masuknya di validasi ya, monggo. Ditempel sini dewe, monggo Mas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ayo. Masuk? Keyakinan. Ya, sementara keyakinan. Betul, keyakinan ya, betul. Masuk di keyakinan. Terus monggo Mbak Kiki. Ya, betul ya, masuk di validasi, Bu Vero. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Iya, validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Betul? Ya. Belinina. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya kami minta untuk bisa menempelkan di sana. Mau ditempel enggak? Ditempel, kemudian bisa mengakhiri sesi ini. Pakai untuk didokumenkan. Nah, monggo bisa ditempelkan. Yang sebelah sini keyakinan, validasi, kemudian yang bawah menstabilkan. Monggo, silakan. Terima kasih partisipasi. Ya. Oh, gitu. Oh iya. Cubleskannya banyak boleh, artinya ditumbuk juga boleh, dijejer lah popo gitu nggih. Monggo. Wah, mantap. Terima kasih Bu Vero. Gitu. Wah, entok ya ping aku ya sing milihke bener tadi ya. Iya. Terima kasih Pak Nur. Bisa Mas? Coblosannya pun. Ya, yes, kono. Baik, menurut Pak Mas. Hati. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sekian ya akhir sesi dari saya, dan saya berharap semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat, tentu khusus bagi saya pribadi, juga kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiodini dari SMP Negeri 2 Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan komentar terkait dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Wildan Mustafa. Saya berikan apresiasi yang sungguh luar biasa karena Pak Wildan telah berhasil berbagi aksi baik, yaitu budaya positif. Budaya positif akan sangat bermanfaat jika dilaksanakan di lingkungan sekolah, sehingga baik siswa maupun guru semuanya menerapkan budaya positif. Dengan budaya positif, maka akan terbentuklah karakter siswa yang unggul, kemudian juga berbudi pekerti luhur. Terima kasih sekali lagi, semangat untuk Pak Wildan untuk menyelesaikan aksi nyata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujiati MPD, Kepala SMP Negeri 2 Salatiga, yang pada angkatan ke-7 ini alhamdulillah ada 8 guru SMP Negeri 2 Salatiga yang lolos untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu Guru telah melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait dengan praktik baik hubungannya dengan disiplin positif. Kami selaku kepala sekolah sangat senang dan cukup bangga, ternyata teman-teman guru penggerak angkatan 7 ini sudah hampir 95% menguasai apa itu disiplin positif. Yang kedua, ilmu yang disampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang lain atau teman sejawat yang lain sangat bermanfaat bagi anak-anak dan bagi sekolah, karena dengan disiplin positif
maka kurikulum merdeka yang berpijak pada mengutamakan atau berpihak kepada siswa bisa kita laksanakan. Banyak ilmu-ilmu baru yang bisa merubah mindset Bapak Ibu guru yang lain bahwa disiplin positif perlu diterapkan. Selanjutnya, aksi nyata yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain adalah menerapkan disiplin positif ini di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Saya yakin bahwa dengan disiplin positif ini, anak-anak akan semakin bahagia untuk mengikuti pembelajaran dan akan belajar sesuai dengan zaman mereka. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.